Halo semuanya, kali ini kita bakal ngobrolin salah satu harta karun terbesar yang dimiliki Indonesia. Keragaman budayanya yang keren banget, dan itu kelihatan jelas dari seni tari tradisionalnya. Kalian pasti sering banget denger kan ungkapan dari Sabang sampai Merauke. Nah, itu bukan cuma soal geografi aja loh. Itu tuh kayak janji buat sebuah petualangan budaya. Dan sekarang kita akan memulai perjalanan itu, melintasi pulau-pulau buat melihat langsung betapa kayanya seni di negara kita. Coba deh bayangin, ada ribuan jenis tarian yang beda-beda, masing-masing punya cerita dan keunikan sendiri. Tapi semuanya jadi bagian dari satu bangsa. Wah, ini anugerah banget yang harus kita syukuri dan jaga. Tapi, sebelum kita lanjut lebih jauh, kita samain persepsi dulu yuk. Apa sih sebenarnya yang dimaksud tarian tradisional itu? Jadi, ini tuh bukan cuma sekedar gerakan joget biasa ya. Tarian tradisional itu adalah warisan yang hidup. Akarnya kuat banget di suatu daerah. Diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dan perannya penting banget dalam kehidupan masyarakat. Entah itu buat ritual, perayaan, atau bahkan upacara penyambutan. Oke, sekarang kita udah sepaham nih soal definisinya. Langsung aja yuk kita mulai tur virtual kita keliling Nusantara. Kita bakal lihat langsung betapa luar biasanya keragaman ini mulai dari ujung barat sampai ke timur Indonesia. Udah siap? Yuk, mulai! Oke, perjalanan kita mulai dari ujung barat Indonesia. Nah, di pulau-pulau kayak Sumatera dan Jawa, kita bakal nemuin beberapa tarian yang paling ikonik dan wah, energik banget ya senusantara. Coba deh lihat ini. Dari Aceh, ada tari saman yang gerakannya cepet dan kompak banget, bener-bener nunjukin kekuatan kebersamaan. Terus kita geser dikit ke Sumatera Barat, di sana ada tari piring yang lincah. Kebayang gak sih para penari megang piring sambil gerak lincah tanpa jatuh? Dan pastinya ada tari jaipong dari Jawa Barat yang penuh keceriaan dan semangat. Keren kan? 3 tarian dari satu wilayah, tapi ekspresinya beda-beda banget. Lanjut ya, kita lanjutkan perjalanan kita dan lihat gimana gaya tariannya berubah waktu kita pindah ke pulau-pulau di bagian tengah Indonesia, kayak Jawa Tengah, Bali, dan Sulawesi. Nah, di sini suasananya sedikit beda nih. Tari Gambyong dari Jawa Tengah itu penuh keanggunan dan kelembutan, biasanya buat menyambut tamu kehormatan. Terus di Bali, wah, ada tari kecak yang dramatis dan powerful, dengan paduan suara puluhan pria yang teriak cak-cak-cak. Itu suasananya jadi magis banget. Dan dari Sulawesi Selatan, ada tari Pakarena yang gerakannya halus banget dan penuh sama makna kesopanan. Tiap gerakannya itu ada pesannya. Oke, perjalanan kita berlanjut lagi nih. Sekarang kita terbang ke bagian timur Nusantara. Di sini kita bakal nemuin lagi sisi lain dari tarian Indonesia yang energinya luar biasa dan penuh semangat juang. Di Maluku, coba lihat deh kontras yang menarik ini. Ada tari Cakalele yang gagah banget menggambarkan semangat perjuangan. Tapi di tempat yang sama juga ada tari Lenso, tarian pergaulan yang hangat dan jadi simbol persahabatan. Dan dari Papua, energinya itu loh, kerasa banget dari tari Yospan. Tarian kelompok yang ceria dan nunjukin rasa persatuan yang kuat. Oke, kita udah lihat banyak banget contoh ya. Dari yang super cepat sampai yang lemah gemulai, dari yang gagah sampai yang anggun. Pertanyaan besarnya sekarang adalah, sebenarnya apa sih makna di balik semua keragaman yang luar biasa ini? Ternyata, ini tuh bukan cuma soal beda-beda gerakan aja loh. Ini adalah cerminan dari mozaik budaya, suku, dan adat istiadat yang ngebentuk Indonesia. Dan yang menarik, semuanya itu nyambung banget sama filosofi dasar bangsa kita. Nah, ini bagian yang paling menarik. Keragaman budaya ini ternyata pas banget sama nilai-nilai Pancasila. Contohnya sila ketiga, Persatuan Indonesia. Justru karena beda-beda ini, kita jadi satu dan kuat. Terus sila kedua tentang kemanusiaan, itu kelihatan dari cara kita saling menghargai budaya satu sama lain. Dan sila kelima, keadilan sosial, memastikan kalau semua budaya daerah itu sama pentingnya, nggak ada yang lebih superior. Tahu semua ini kan keren ya, tapi ada tapinya nih. Pengetahuan ini datang bareng tanggung jawab. Jadi kita harus gimana dong? Apa peran kita di tengah kekayaan budaya ini? Apa yang bisa kita lakuin? Jadi intinya tuh gini. Kita semua bisa loh ikut andil buat ngejaga warisan ini. Ini bukan cuma soal nonton aja, tapi juga ikut berpartisipasi. Kita bisa mulai dari hal yang gampang, menghargai tarian dari daerah lain, jangan pernah ngejek budaya yang beda, dan mungkin jadi penasaran buat belajar. Dan yang paling penting, kita harus bangga banget punya budaya sekaya ini. Pada akhirnya, ya, semua tarian ini dari Sabang sampai Merauke adalah kekayaan kita bersama. Ini adalah cerita tentang siapa kita sebagai sebuah bangsa.
Jadi, pertanyaannya sekarang bukan lagi apa itu tarian tradisional, tapi saya lempar balik ke kalian. Gimana cara kalian akan ikut melestarikannya?